Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pengguna Mainscape. Berikut ini saya akan melakukan bagaimana cara atau proses untuk membuat surface atau triangulasi pada hasil situasi dari pengolahan data dan survei. Berikut saya memiliki dua layer pada file tutor yang sudah saya siapkan sebelumnya. Untuk contohnya, untuk proses ini double klik pada layernya salah satu. Ini ada namanya MSP 1806 EOM. Nah, ini data-data titik-titik hasil pengukuran dari kegiatan survei di lapangan yang sudah dilakukan proses string atau proses string data point. Untuk selanjutnya dapat dilakukan triangulasi atau menyiapkan surface-nya. Nah, di sini salah satu pendukung untuk dapat dilakukan triangulasi adalah dengan menyiapkan boundary polygon. Boundary polygon yaitu boundary terluar dari keseluruhan data ini. Nah, untuk memulai, pilih model, kemudian triangle kita dapat pilih design. Nah, ini untuk kolom inputnya design file adalah design file ini adalah tutor, design file tutor, kemudian layer yang akan kita lakukan triangle. Ini MS play, kemudian triangle-nya hasil output triangle-nya sendiri kita letakkan di dalam triangle file. Ada ini ibaratnya sebuah folder ya. Nanti hasil triangle ini berada di dalam tree 2018 ini. Nah, dengan nama layer kita samakan aja dengan layer yang ini, copy, kita paste di sini, oke. Kemudian klik keluar, otomatis ini akan mengikuti nama layer ini, surface name-nya. Surface name akan mengikuti nama layer yang ada di dalam triangle ini nantinya. Untuk warna area sendiri, warna triangle-nya terserah. Di sini saya menggunakan white, standar bagi saya. Kemudian ini untuk objek yang akan dilakukan triangulasi dapat dilakukan dengan pick. Pick ini yang dimasukkan pick adalah boundary keluar tadi, poligonnya harus merupakan poligon, tidak boleh line. Status objeknya tidak boleh line. Kalau line tidak akan terbaca. Nah, ini kebetulan sudah poligon, langsung double klik. Oke, double klik, terdeteksi, langsung desain filenya terdeteksi di tutor dengan ID ini adalah ID elemen boundary ini sendiri. Nah, artinya apa? Yang akan di triangle adalah area yang berada semuanya dalam boundary merah ini. Nah, boundary merah ini ID-nya bernama 33717. Oke, untuk bagian optionnya kita kosongkan aja, paling convexity kita isi 5. Tingkat convexity control, ibarat kerapatan. Oke, sampai di sini perimeternya sudah dilakukan, langsung kita apply, kita tunggu sejenak untuk proses triangulasinya. Oke, sudah muncul tanda hijau centang, artinya itu sudah selesai. Nah, untuk melihat hasilnya itu sendiri
dapat di scroll ke bawah, cari triangulation, ini dia, buka. Nah, hasil triangulasi tadi ini, hasil layernya berada dalam tree 2018. Nah, berarti dia berada di dalam di sini. Kita buka panah segitiganya. Oke, kita cari nama layernya MSB 1806 EON. Kebetulan ini kita buka. Nah, ini dia hasil triangulasinya. Dapat kita aktifkan dengan mengklik sekali. Nah, ini kebetulan berwarna putih karena memang triangulasinya saya memakai warna white, putih. Oke, kita close ini. Kita dapat melihat tekan C di sini, tekan C untuk center, artinya untuk sumbu perputaran, sumbu rotasi. Nah, ini adalah hasil surface-nya, ibarat kertas, selai kertas yang tidak beraturan, memiliki elevasi sesuai dari string data ini. Oke, hasil triangle ini atau surface ini dapat kita melihatnya perbedaan elevasi dengan cara buka gambar kacamata ini, kemudian di tree aktifkan rainbow hedge, apply, close. Oke, kita lebih gampang, lebih mudah membaca atau melihat situasinya sesuai dengan warna untuk tingkat elevasinya. Jadi kelihatan mana yang lebih dalam, mana yang lebih tinggi. Oke, demikian cara membuat surface-nya. Selanjutnya akan kita buatkan dengan menggunakan data surface ini. Kita akan mencoba membuat kontur. Kita nonaktifkan dulu surface-nya. Kemudian untuk kontur itu sendiri, kontur nanti akan kita buatkan outputnya di dalam design file tutor ini juga dengan nama file tersendiri, dengan maksudnya dengan nama layer ya, dengan nama layer tersendiri. Dan prosesnya adalah berikut: pilih graphics, kontur, kemudian untuk membuat kontur kita menggunakan perimeter triangle karena tadinya sudah kita buat surface melalui proses triangulasi. Nah, input data triangle-nya tetap ada dalam folder tree tadi, yang ini tree 2018. Nah, layer yang kita gunakan adalah yang ini, MSB ini. Oke, apply. Untuk outputnya, nanti outputnya tetap kita akan mengatur supaya berada dalam design file tutor. Nah, caranya design file ini, pilih tutor dengan nama layer. Nah, ini bisa kita buat baru. Biasanya saya dengan mudah mengcopy ini aja, mengcopy layer ini, hanya menambahkan ujungnya CNT atau apalah supaya dapat membedakan. Nanti nama layer ini akan kita munculkan di antara dua ini, di dalam tutor maksudnya. Oke, kita atur perimeter kontur interval. Standarnya kita buatkan 1 dengan anotasi frekuensinya 5. Ini kontur interval per 1 meter. 5 ini merupakan anotasi untuk angka keterangan pada garis kontur itu sendiri, atau bisa dikatakan kontur mayornya, kontur mayor per 5 meter, kontur minornya per 1 meter. Oke, untuk domainnya sendiri, area yang akan kita konturkan di polygon ID, bisa juga kita pick boundary-nya yang merah ini.
double klik. Oke, langsung terdeteksi. Kemudian display, standarnya saya menggunakan dark green untuk mayor kontur, dan minor saya menggunakan warna charcoal. Charcoal itu abu-abu agak gelap. Kalau di AutoCAD itu warnanya nomor 8. Oke, sampai di sini perimeternya saya rasa cukup. Kita apply dulu sekali. Nah, dengan otomatis akan muncul layer baru di sini sesuai dengan yang kita buat tadi ini. Layer. Nah, ujungnya ada CNT. Oke, kita close. Nah, ini belum aktif karena belum kita buka. Sekarang coba kita klik. Coba perhatikan. Nah, ini dia kontur hasil dari triangle tadi. Nah, ini untuk kontur mayornya yang berwarna hijau gelap, dark green, itu intervalnya yang mayor 5 meter, sementara yang minor adalah per 1 meter yang abu-abu atau charcoal. Ini 1, 2, 3, 4 per 5 meter ya. Untuk melihat anotasinya kita aktifkan annotation ini yang ada huruf A. Nah, maaf, kita matikan dulu yang MS nya. Nah, ini dia. Oke, yang dimaksud dengan anotasi frekuensi tadi per 5 meter yaitu berarti anotasinya angkanya akan muncul pada setiap kontur mayor. Jika ingin anotasinya dimunculkan pada setiap garis kontur, kita bisa mengulangi proses grafik kontur, hanya membuat 5 ini menjadi 1. Yang lain perimeternya sama, outputnya sama, akan ditimpakan pada kontur ini. Dengan catatan tidak mencentang append. Karena append ini apabila dia aktif begini, artinya kontur baru yang akan kita buat akan tertimpa ke kontur yang lama, dan kontur lama ini tidak akan hilang. Nah, kalau ini kita hilangkan, centangan append ini kita hilangkan, artinya apa? Kontur lama akan hilang dan akan digantikan dengan kontur yang baru. Oke, kita apply. Nah, ini untuk proses penimpaan, karena layernya sudah ada, layer name is exist sudah ada. Oke, to continue. Kalau memang akan ditimpakan, oke. Kita tunggu sejenak. Oke, close. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk anotasi frekuensi yang kita isi 1, nah artinya pada setiap garis kontur akan muncul anotasi, dan semua garis kontur ini adalah dianggap kontur mayor. Sudah tidak ada kan kontur minor lagi. Untuk pengaturan selanjutnya silakan sesuai keinginan dan kemudahan, apalagi sesuai standar dalam penggambaran topo. Oke, sampai di sini demikian saja untuk proses pembuatan kontur yang dimulai dengan data triangle atau data surface yang sebelumnya. Oke, demikian. Selamat berjumpa kembali.